Kang Ece, this is APM, your favorite host speaking, and you are now listening to podcast Di Ujung Kandang. Selamat datang Kang Ece di podcast Ujung Kandang. Nah, pada episode kali ini, kenalin aku Angel sebagai host. Dan kali ini kita bakal banyak ngobrol bareng sama Kang Ece yang bakal bagiin pengalamannya waktu magang kemarin. Nah, sekarang kita langsung kenalan aja yuk. Ada siapa di sini? Halo Kang Ece, aku Rael Afifar, aku dari Coturnix 2022, terus ada teman aku Rima Fatima dari Sincerus 2023. Halo Kang Ece, aku Revaldi Kusumarmanto dari Angkatan 2022, Coturnix. Nah, Kang Ece boleh dong kasih tahu tempat kalian magang kemarin tuh di mana? Oke, jadi kita itu magang di UPTD Pembibitan Sapi Perah. Untuk letak pastinya tuh dia di Bandung Barat ya Kang Ce. Terus dia itu ada di daerah yang namanya Gunung Halu gitu Ce. Nah ini seru nih, ketika kita nyampe kita tuh nanya ke warga lokalnya, di situ beneran ada yang namanya Gunung Halu apa enggak. Nah kata masyarakat lokal di sana, mereka tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada gunung, tapi mereka ngehaluin aja kalau misalnya di situ tuh ada gunung, makanya dinamainnya tuh Gunung Halu dari hasil haluan masyarakat di situ, gitu Ce. Oh, jangan-jangan Kang Ece ini pada ketularan suka ngehalu ya selama di sana? Iya. Nah, untuk magangnya sendiri tuh berapa lama sih waktu kemarin? Oke, untuk magangnya sih nggak lama ya Cek, cuman Ya ngisi waktu luang kita aja sih gitu. Karena kita kan juga habis libur semester ya, terus kita nggak tahu mau ngapain. Terus sekiranya kalau misalkan kita pengen manfaatin waktu kita sebaik-baiknya, jadi kita milihnya ke magang ya Kang. Ya betul Cek, gitu paling Cek. Nah, kalau nggak salah ini Kang Ce, kemarin tuh pas magang tuh program dari Himater juga ya? Iya betul, jadi karena berkat bantuan dari APM kita berhasil bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di UPTD Bandung Barat ini. Kita banyak banget merasakan terima kasih atas kerja keras dari APM, karena kita yang pertama kali nih bisa lolos, bahasanya kayak yang kita pertama kali bisa berkesempatan magang di UPTD Bandung Barat ini. Sungguh pencapaian dan juga sungguh pengalaman yang sangat berarti. Seru karena ini semua berkat dari APM sendiri. Nah, nih jadi info juga buat Akang Ece yang mau magang atau mau cari info magang bisa langsung hubungi APM. Dari tadi aku udah gak sabar banget buat denger kalian tuh di sana kegiatan sehari-harinya tuh ngapain aja nih Kang Ce. Jadi untuk hari pertamanya itu kita masih masa pengenalan lingkungan peternakannya itu ya. Kita dijelasin juga dari pihak dinas Bandung Baratnya. Terus kita juga dipimpin sama ABK di sana ya. Jadi kita diajak keliling-keliling, dikenalin sapi-sapi mana aja yang lagi bunting, dikenalin juga nama-namanya. Bahkan kayak kita juga dikenalin anak-anak sapinya juga, tahu Ce. Kita kayak benar-benar harus mengetahui dulu lingkungan kita kerja tuh nanti seperti apa. Terus kita juga dikasih tahu kesekiranya kita tuh nanti bakal kerja di bagian-bagian mananya aja. Jadi benar hari pertama itu kita gak langsung terjun langsung ke lapangan, tapi kita benar-benar cuman dikenalin dulu ya lingkungan kita seperti apa, biar nanti ketika kerja nanti kita tuh gak yang kaget-kaget banget gitu. Terus untuk hari kedua kita udah mulai ya dibagi-bagi kelompoknya, karena kita juga tuh ada berapa orang ya Ci ya? Sekitar 12 orang. Ya sekitar 10-15 orang lah. Nah kita tuh dibagi ke beberapa kandang. Yeah. Kebetulan di sana itu ada banyak banget jenis kandangnya. Terus letaknya juga berbeda-beda. Ada yang kandangnya di bawah, ada yang kandangnya di tengah, ada yang kandangnya juga di atas. Jadi sebenarnya ya kayak di situ tuh tempatnya kayak di atas bukit gitu lah ya. Yeah. Kayak dari kandang ke satu ke kandang lainnya tuh harus naik turun gitu tahu Ce. Sumpah itu tantangan beratnya di situ sih. Tapi seru karena dari letak kandangnya aja itu tuh sangat-sangat dingin. Ya gak sih? Kamu juga ngerasain kan? Dingin banget di situ. Nah, di hari keduanya itu kita buat Kang Revaldi dapat di bagian mana, Kang? Kalau aku sendiri tuh dapat di hari kedua berarti ya. Hari kedua tuh aku tuh di bagian chopper. Pakan ya berarti Pakan, ya betul. Itu pagi-pagi tuh biasanya jam 8 tuh aku udah langsung ke tempat chopper atau biasa disebut HPT, hijauan pakan ternak. Nah, di situ aku tuh sama hari pertama tuh sama Cerahil
ngecopper rumput. Nah, habis itu tuh setelah itu masukin ke karung, habis itu dibawa distribusiin ke Pakai apa, kandang-kandang. Kang? Kasih tahu, Kang. Pakai Harley. Harley. Iya, pakai Sebenarnya Harley. bukan Harley ya, kayak motor. lucu-lucuan Iya, motor khusus buat nganterin lah. Iya, Oke. betul gitu. Terus kalau buat Cerima dapetnya ngapain tuh tugasnya? Kalau aku sendiri di hari kedua itu bagian di kandang bawah, Cek. Karena di kandang bawah itu bagian sapi perah dan sapi perahnya itu banyak banget. Benar, banyak Jadi, banget. Iya, kita kebagian ada yang ngemandiin, ada yang bersihin kotorannya gitu. Terus ada yang ini gak sih merah? Bener gak? Kamu ada. dapat kesempatan merah gak sih? Cek, aku dapat. Iya. Itu serunya sih itu sih kalau di peternakan sapi perah tuh kita pasti bakal merah gak sih? Iya. Jadi ya secara keseruan di hari kedua itu kita masih baru ya belajar lah ya. Kita masih dikasih tahu, dibimbing juga sama ABK-nya di sana harus seperti apa. Nah, kemudian untuk untuk hari ketiga nih, kita sudah terbiasa ya, kita udah tahu job kita masing-masing mana. Nah, kebetulan aku di kandang ketiga itu aku dapetnya di kandang di tengah. Kamu tahu kan yang di kandang keduanya itu, yang dimana itu tuh kandangnya rata-rata sapinya tuh sapi perah yang besar-besar tuh, Angel. Jujur di situ tuh aku dibaginya sama Kang Rashad kalau nggak salah. Jadi tugas aku di situ tuh emang berat ya, ngebersihin kotorannya. Jujur itu banyak banget itu dan menyita waktu banyak. Tapi yang bikin seru adalah sapinya bisa diajak kerja sama. Sumpah itu buat aku yang pertama kali turun ke kandang atau bertemu langsung dengan sapi perah, sapinya tuh kayak udah terbiasa sama manusia gitu loh, Ce. Jadi kayak kalau misalnya kita suruh ke kanan, dia ke kanan gitu, ngikut. Jadi udah jinak lah ya. Terus kita juga diyakinin sama BK di sana kayak nggak apa-apa, berani aja. Harus toh berani ya. benar kayak ya kerja kalian gak akan beres kalau misalnya kalian tuh takut sama hewan itu. Terus akunya juga kayak oh ya udah benar, aku beraniin dah tuh, aku sikat, aku cuciin ya, kita cuci ya. Terus walaupun airnya dingin banget sih itu, jujur kita juga jadi ikutan mandi juga di situ. Jadi setelah selesai ngebersihin kotorannya, kita langsung lanjut ngasih pakan nggak sih? Konsentrat dulu, Cek. Oh, konsentrat, benar. Dari konsentrat, terus entar kalau misalnya udah habis kita ganti ke hijauan yang udah dikasih sama Kang Revaldi didistribusiin itu. Nah, habis itu kalau kamu di kandang bawah kayak gimana, Cerima? Itu hari keduanya aja sih sebenarnya. Di hari selanjutnya itu kebagian di kandang yang bagian atasnya di tengah juga. Di tengah. Ya, nah yang menariknya juga di situ ternyata sapi perah tuh ada banyak jenisnya. Betul. Iya, dan ada sapi perah yang memang ada gambar, ada kacamatanya. Oh, iya. Ada yang Coraknya beda-beda ya? Iya, ada yang kupingnya ke bawah, terus ada yang coraknya satu warna, ada yang sapi perah tapi warnanya coklat. Itu ada yang sapi perah yang persilangan antara limosin, simental, itu beda-beda banget, Cek. Terus tuh paling kalau misalnya dari kegiatannya kita hampir serupa sama, karena kita dikasih job desk-nya itu ya seperti itu terus, cuman bagi-bagi beda-beda kandang ya, biar kita juga terbiasa kandang mana aja yang harus kita kuasai gitu loh bahasanya. Nah, yang serunya adalah ketika kita udah selesai merah, kita ngapain coba? Ngasih minum susu ke anak sapinya, tau, Cak. Sumpah, itu anak sapinya ada banget. Lucu banget pasti deh. Itu lucu banget. Mereka tuh kayak yang bayi linglung yang ngejar-ngejar. Sambil loncat-loncat. Iya, sambil loncat-loncat, kita diseruduk-seruduk, bener gak sih? Terus setelah kan itu ada yang anak sapinya baru berusia berapa sih? Ada yang baru lahir banget juga ada. Terus ada yang udah masih apa sih kalau bahasanya, Kang? Yang udah bahasanya tuh udah pengen remaja gitu loh. Yang pedet ya? Pedet, iya betul, pedet. Terus ada yang masih sapi juga. Itu sih yang pengalaman yang paling kita tunggu-tunggu tuh, setiap pagi kita pasti minta tolong, Kang, susunya jangan kasih dulu, biar kita aja yang ngasih susunya. Akhirnya dikasih dah tuh. Kayak setiap hari ditunggu-tunggu banget ya. Iya, Mau ngasih susu ke bener, anak. kita rebutan gak sih, jujur ya, kayak yang mau dong ngambil. Karena lucu banget. Jadi kita tuh kayak yang dikasih dotnya, dot khusus anak sapi, tau gak sih? Terus apa ya, paling kegiatan kita seperti itu. Tapi di seling-seling kegiatan kita yang terus-terusan sama, pasti ada kejadian yang aneh, bukan aneh ya, maksudnya menurut kita tuh itu kejadian yang kayak baru banget yang kita ngalamin. Yang pertama itu, ya namanya juga sapi perah pasti ada yang namanya induk bunting dong. Nah, induk buntingnya itu ada yang kata ABK-nya itu udah mau bentar lagi tuh mau lahiran, hitung jari lah antara besok atau lusa. Nah, kita tuh udah kayak minta si akangnya, Kang, kalau misalnya ada yang lahiran tolong bilang kita ya, panggil kita aja, biar kita juga pengen lihat proses langsung kayak gimana sih sapi lahiran. Nah, kata akangnya tuh iya sok, tapi iya sok, nanti akang kasih tahu kalau misalkan
emang waktunya tuh Lahiran. lahiran. Nah keesokan paginya pada hari ketiga atau keempat kita tuh pas turun langsung ke kandang dikasih tahu sama BK-nya, Neng itu sapinya udah ada yang lahiran, tapi Itu udah posisi lahiran atau udah lahiran, bayinya udah keluar. Sayangnya bayinya mati. Itu kita shock banget gak sih kita karena menunggu momen seperti itu. Terus pas kita lihat sapinya mati, kita shock dulu sebentar, kita nanya-nanya, Kang kapan? Ini gimana? Kenapa bisa sapinya mati? Terus kata si akangnya, ini tuh matinya pada saat subuh dan akangnya juga nggak tahu itu, Iya, itu lahir kapan. jadi posisinya bayinya tuh udah kejepit gitu loh, sisa kepala. Sungsang. Kadang nggak normal dia lahirnya posisi bayi. kepalanya Posisi sungsang di dalam perutnya itu jadi nggak keluar Iya, ya otomatis nyangkut kalau kepalanya gitu berarti di dalam. ya Karena kan kalau kita lahiran di mana-mana tuh kepala duluan kan. Betul. Nah, ini tuh kaki duluan. pasti duluan ya dan sama ABK-nya juga nggak ketahuan jadi mungkin Telat penanganan. pedet itunya juga udah kehabisan nafas mungkin ya udah Iya. nggak bisa diselamatkan. Gak bisa diselamatkan. Terus sayangnya yang seharusnya induknya itu langsung pulih ya mungkin tidak pulih sepenuhnya, tapi pada saat itu tuh induknya ABK-nya tuh ngerasa janggal karena induknya ini tiduran terus gak mau bangun, Nggak mau makan juga. gak mau makan. Kayak baby blues gitu kali ya. Bukan baby blues sebenarnya. Milk fever juga iya, tapi itu tuh jatuhnya karena ada permasalahan pada saat persalinan itu tuh ngaruh banget ke fisik induknya. Jadi induknya tuh Terus juga gitu kali ya. iya, udah anaknya gagal lahir, terus itu kan menyita tenaga banyak banget ya, apalagi pada saat itu tuh ABK-nya belum terlalu sigap lah ya, karena kan juga nggak terlalu sapi melihara. Pada saat itu sapinya juga melahirkannya nggak berisik gitu loh, jadi melahirkannya secara sendiri. Ya, dan karena itu juga ruangan si ABK-nya itu jauh dari kandang, itu makanya nggak ketahuan. Iya. Cuman ya pas aja pada saat itu Emang nggak ada pagi. yang piket gitu Cep pas malamnya? Ada. Tapi Cuman ya nggak namanya pas kali waktunya, momennya kan kita nggak tahu kapan aja. Kan kita nggak mungkin dong sekali setiap 5 detik jalan gitu loh. Jadi kita paham pada saat pagi itu kita langsung dikuburin anaknya. Terus kita bahasanya itu kita perhatiin induknya karena kan kasihan lah ya, namanya juga seorang ibu lagi melahirkan terus anaknya gagal hidup kan shock Pasti gitu ada loh. perasaan juga Betul, ya, kita hewan. juga shock. Terus kita kayak nanya-nanya, Kang ini gimana. Nah kerennya di situ tuh petedinya tuh mereka gercep banget terhadap obat-obatan dan itu penanganannya langsung satset ya. Sapinya langsung dikasih vitamin, sapinya langsung dikasih pokoknya obat-obatan yang bisa sekiranya membantu terhadap kondisi fisik. Pemulihannya. Betul, pemulihannya. Kita berharap sih intinya induk ini tuh tetap pulih walaupun tidak sempurna nggak apa-apa, yang penting dia tuh mau makan minum lah. Cuman sayangnya itu tuh induknya enggan banget buat makan, terus makannya juga harus disuapin ya. Belum kan itu tuh kan kalau misalkan sapi baru lahir kan harus diperaskan ya, atau enggak nanti bengkak, milk fever. Nah karena posisi induknya itu ada di tanah dan posisi putingnya juga ketutup, jadinya kesulitan berarti buat dia nggak merah. mau posisi bangun ya? Iya, aja tiduran gitu. beneran tiduran. Terus itu juga tuh bikin macet selokan kotorannya. Jadi kita kesulitan banget ya pada saat itu karena ya terganggu dengan posisi sapinya. Nah, ABK di situ namanya Mang Ujang. Mang Ujang kan yang terbiasa buat merah ya. Di situ dia juga kayak ngomong ini sulit banget buat ngambil kolostrumnya, apalagi kan di situ masih banyak anak sapi yang perlu dikasih susu. Kolostrum kan juga berharga ya buat anak sapi. Jadi pas diperas itu tuh dapetnya cuma dikit banget sih. Mana kan kalau kolostrum kan kental banget ya, itu dapetnya aduh itu nggak nyampe berapa satu aqua gelas tuh pun enggak sih. Jadinya kitanya juga ABK-nya bingung kayak harus kayak gimana kira dikasih suntik vitamin lagi, terus kita tunggu keesokan harinya lagi apakah sudah pulih apa enggak. Dan hari keempatnya tetap gitu sih kondisinya nggak membaik atau gimana. Terus udah berusaha untuk dibawa ke posisi yang semula juga nggak mau. Terus gak selang lama setelah induk yang pertama ini melahirkan, di sebelahnya lagi ada yang melahirkan. Ada yang melahirkan juga. Berhasil nggak? Itu berhasil ya? Itu berhasil malam-malam. Malam-malam itu kita dipanggil ya, Jam bener berapa kira-kira itu? jam 11, jam 10. Nah, kita udah posisi udah mau tidur, kita diteriakin ini ada yang melahirkan, Langsung kita lari, lari. sumpah. Kita lari, yang mana anaknya itu lucu banget kayak yang bingung kayak anak yang gue di mana nih, gue di mana gitu loh. Terus kayak yang dikasih namanya apa ya? Kita yang kasih nama ya? Apa ya? Kalau cowok itu kan pada bulan apa? Juli Julio. Iya, Iya, pokoknya gitu deh. Kita yang Joyo mah nama orang, nama teman saya Joyo mah. ya kan ya udah nggak apa-apa dong. Jadi
yang pas induk kedua itu berhasil melahirkan, anaknya juga udah bisa dipindahin ke kandang sapi ya. Terus induknya juga sayangnya nggak langsung pulih, bener nggak? Iya, induk yang kedua itu sayangnya mengalami kejadian serupa dengan induk yang pertama. Mungkin karena emang lagi lemas ya, bunting besar. Mungkin karena menurut saya sih karena kurangnya nutrisi kayak Kangce gitu. Jadi mungkin si energi si sapinya itu udah kekuras habis buat melahirkan gitu. Mana sapinya juga gede kan anak sapinya. Iya, betul. Jadi ya udahlah. Akhirnya ada 2 tuh intinya ada 2 sapi yang sakit. Terus kemudian ada yang melahirkan lagi ya. Ada yang persalinan, terus itu tuh sehat lagi. Jadi ada 3 sapi yang melahirkan pada saat kita magang. Ya, 2 itu rezeki banget. Iya, ya. rezeki Kita keren. bisa Itu momen-momen dapat berharga momen. gitu Betul, loh betul. buat kita yang baru pertama kali magang. Nah, kan pada saat yang induk pertama ini lagi lagi masa pemulihan, aku tuh dikasih kesempatan sama apa sih kalau misalnya bahasanya dokter hewan teh? Mantri benar. Nah, mantrinya itu tuh kayak Neng Rahil sini cobain ngepalpasi. Jadi kayak tangannya itu masuk ke rahim, bukan ya daerah rahim gitu loh, kayak masuk ke ke vaginanya sapi. Di situ aku ngasih obat-obatan yang sekiranya membantu meluruhkan sisa-sisa lahiran. Kan kalau kita tuh ada plasenta ya, ngerti kan? Ada ari-ari. Nah, itu tuh ari-arinya belum turun secara sempurna, jadinya mengalami pendarahan di dalam. Kan itu sangat bahaya banget. Mungkin jadi mantrinya itu berpikir mungkin sapi induk ini tuh nggak bisa pulih karena ya bagian dalamnya aja sakit, lemas gitu loh. Jadi aku dikasih peralatannya kayak aku pun kayak Kang aku takut gitu loh. Kayak Kang aku takut kalau misalnya aku salah gimana. Nah, mantrinya itu tuh baik banget, dia meyakinkan aku kayak nggak apa-apa salah selagi lu mau belajar gitu loh. Lu pokoknya kalau misalnya mau belajar, lu merah banget buat melakukan kesalahan. Jadi mantrinya juga kayak ngasih tahu kayak ngerasa gak di bagian ini. Nah, kamu masukin obatnya di bagian sini. Udah selesai aku palpasi, disuruh mantrinya kayak udah gimana rasanya. Situ aku jawabnya kayak hangat. Kayak semua itu iya kan tahu kan. Aku takutnya tuh sapinya ngerasa keganggu, tapi nyata tuh sapinya tuh kayak ya udah enjoy karena ya kan buat nyembuhin sapinya juga. Udah tahu mungkin dia ya, udah feeling betul. kali ya. Nah, terus setelahnya itu udah sih induknya langsung dikasih pakan-pakan yang ya sekiranya konsentrat juga dikasih, hijauan juga dikasih seperti biasa lah. Terus ada kenaikan kondisi juga, sapinya udah mulai nafsunya udah mulai bertambah, membaik. Terus sapi yang keduanya juga sama sih. Nah, aku tuh kan karena ngerasa kasihan sama induknya yang pertama ini karena anaknya udah mati, susunya juga susah keluar. Aku tuh ngasih pisang. Iya, aku ngebeliin pisang satu sisir, aku aku kasih khusus buat sapinya. Terus sapinya tuh kayak mau lagi. Terus aku ngomong kayak lo harus sembuh, pokoknya gue beli pisang tuh cuma buat elu sapi. Terus dia kayak iya, terus besoknya udah mulai rada membaik. Karena pisang Karena gue pisang menyelamat. kasih supportnya tuh dengan pisang. Terus kita ngapain lagi sih, Cak? Hari selanjutnya itu kita ada nanam pakcong buat betul, pakan. pakcong. Pakannya buat sapi itu sendiri dan itu tuh kita nyari kotorannya, tapi kotorannya itu dari kandang domba, Cek, kalau nggak salah. Iya, di sekitar UPT itu tuh ada kandang domba dan kita tuh nyari si kotorannya buat ngepupukin si tanaman pakcong yang kita tanam. Kita nanamnya berapa hektar ya pada saat itu. Kita ditakut-takutin dengan berhektar-hektar. Ya walaupun kan kita juga udah, mungkin kalau aku tuh di angkatan aku tuh udah pernah nanam sendiri lah ya. Tahu lah ya Angel kita nanam apa. Jadi aku mah ya biasa aja, hanya part kedua lah untuk menanam pakan. Cerima ya yang ada Cerima pertama kali. Iya. Jadi seru sih nanam juga, kayak selain ngasih pakan kita juga kan harus menghasilkan pakan juga kan. Apalagi di situ lahannya tuh luas banget. Apalagi itu di gunung juga, di bukit dingin, tanahnya gembur. Jadi pas lah ya. Terus katanya juga kalau misalnya udah panen kita bakal difotoin ya kayak ini loh hasil kerja kalian. Itu seru banget. Sore-sore terus dibantuin sama ABK-nya juga. Kita tuh cukup dekat ya sama ABK-nya, jujur. Baik banget ya. Baik banget. Apalagi Mang Ujang baik banget, beneran kayak selalu ngecek up aku kayak gimana mau cobain yang ini guys, sapi ini. Jadi kayak ABK-nya tuh nggak menuntut kayak itu salah apaan sih gini-gini. Tapi ABK betul. ABK-nya tuh kayak
ngasih kita pembelajaran yang banyak ya. Dia kayak ngasih tahu yang ini tuh kayak gini loh, kalau nyuci sapi harus dari dari atas ke bawah. Terus kayak yang ini kalau misalkan kotorannya mampet, kalian serok. Bener-bener kayak yang gak ada bahasa itu, gak ada senioritas, tapi kita beneran diajar dari nol banget sampai kita jadi tahu. Iya gak? Bener kan? Iya benar. Terus di asramanya juga enakan ya, ada wifi. Jujur itu yang bikin kita betah. Terus cuacanya juga dingin, perlengkapan di sana juga baik, cukup banget, ada peralatan masak segalanya. Betah lah ya pokoknya Betah sama banget. magang. Jujur kayak aku pun ngerasa kurang banget. Aku pengen magang di sana lagi Pengen kalau ada magang kesempatan di situ. Kamu juga gak? Iya pengen banget, pengen lagi magang. Kalau kamu di Aku juga sama sih. Sama Aku sih. juga pengen. Pokoknya kita semua benar Seru banget ya berarti. mendapatkan pengalaman yang baik juga, terus seru di situ. Terus ada apa lagi ya? Sebenarnya tuh banyak banget momen-momen yang seru di situ, cuman ya itu sebenarnya seperti rutinitas kita kembali aja ya lah ya. Kayak rutinitasnya pasti pagi ngasih pakan, ngebersihin kandang, terus siangnya kita istirahat, sorenya juga kita balik lagi ke kandang ya. Terus malamnya juga kita kadang makan bareng tau sama BK-nya, kadang diajak liwetan, benar, buat rem. Terus setelah itu tuh, oh iya pada hari keberapa sih Cek? Jadi kita tuh dipanggil gara-gara ada sapi datang. Iya gak sih, itu seru. Jadi di kebetulan Baru berarti. jadi kebetulan pada saat kita magang itu pas banget momennya pada saat pengiriman sapi baru. Kita tuh dikasih tahu sama orang dinasnya kayak yang kalian siap-siap ya, ntar ada sapi dateng nih 30 ekor. Siapa yang nggak excited sih ngedengar itu gitu loh. Akhirnya malam kita selalu standby gak sih kayak itu gak sih mobilnya itu gak sih. Nah jadi kita kayak nunggu lama sekitar jam 10 apa jam 9-an malam lah. Ada truk datang. Itu seru banget, kita kayak langsung manggil kayak woi truk keluar gitu. Terus kita kayak disuruh kayak ayo jemput sapinya. Dan kamu mau tau gak sih Angel, itu sapinya gede banget. Sumpah gede-gede banget gak sih? Itu baru pertama kali aku ngeliat sapi segede itu. Dan sehat, bugar kayak sapi, tau gak sih sapi Swiss yang keren-keren gitu ya, ada sapi di susu ultra milk. Nah itu tuh sapinya tuh persis banget ya gitu. Dan kebetulan di situ juga ada kandang baru dan kandangnya juga bagus banget. Itu memadai sih dengan sapi seperti itu, kandangnya juga bagus. Itu menurut aku keren banget. Kandang baru berarti ya? Iya kandang baru, udah dipersiapin. Benar-benar persiapannya tuh hampir 100% gak sih itu sama pihak-pihak di sana. Itu dari keberapa kalian magang pas sapi datang? Antara keempat atau kelima. Berarti udah mau pulang ya di situ? Sayangnya tuh kita kenal sama sapi baru bentar. Terus lucunya itu karena aku deket sama Mang Ujang, kayak jadi Mang Ujang tuh nyuruh kayak Rahil mau dinamain apa nih sapinya gitu. Terus aku ngomong kayak Mang Ujang boleh gak sih nih sapinya dikasih nama Rahil? Dan iya. Jadi ada satu sapi namanya Rahil. Dan si Rahil dia juga lagi bunting. Sapinya ya. Sapinya maksudnya. Oke. Terus jadinya pada saat sapi baru itu datang, kita dikasih kesempatan buat ngasih pakan gak sih? Iya. Silase juga dikasih. Dikasih silase. Itu sapinya ada masa adaptasi atau emang yaudah udah langsung terbiasa gitu sama lingkungan di situ? Itu tuh bentar, itu sapinya dari mana ya Cak? Aku lupa. Sapinya dari mana ya Kang? Sapinya tuh kalau nggak salah dari Cianjur. Dinas juga gitu. Ya jadi Dan untuk kebetulan pertanyaan dari Angel tadi apa? Langsung terbiasa Langsung atau terbiasa. ada adaptasi dulu? Jelas Adaptasi. ada adaptasinya dulu gitu, mungkin sehari 2 hari baru dia bisa adaptasi gitu sih Cak paling. Nah kebetulan sapi yang baru datang tuh berisik banget gak sih? Iya, berisik banget. Mereka apa sih teriak gitu kayak mau mungkin bentuknya ya, bentuk kayak adaptasi ini mereka kita ya. kemana? Sapi yang baru tuh energik banget. Bener, itu tuh sampai lompat-lompat gak sih? Iya. Kita juga kesulitan. Terus kerennya juga ketika truknya sampai langsung di apa sih bahasanya tuh dibersihin bukan? Iya, di biosekretasi, sanitasi, benar. betul. Sapinya juga disanitasi. Keren sih itu beneran. Setiap ada sapi nyampe disanitasiin dulu. Jadi jaga-jaga takutnya sapi yang udah lama Bawa tuh penyakit dari luar ya? Iya betul. Keren sih UPTD Bandung Barat. Keren banget biosecurity-nya menurut aku. Terus teh paling gitu sih kalau misalnya kita sapi baru ya, kita ngasih pakan, terus kita juga dikenalin. Rata-rata mereka itu udah selesai melahirkan, jadi masih bisa diperah susunya. Ada 1-2 yang lagi ada 1-2 yang lagi bunting juga. Jadi menunggu lah ya ke momen-momen seperti itu. Mungkin dari secara keseluruhan rutinitas kita sama. Pagi itu ngasih pakan, siang kita istirahat, sore kasih pakan.
Malam juga ngasih pakan, cuman diserahinnya ke ABK-nya aja karena ditakutkan kan kalau malam takutnya kita apa ya bahasanya itu kan posisinya dingin, terus gelap juga, biasa juga takutnya ya, sama suhu di sana. takutnya kita juga kepleset apa gimana, jadi ABK-nya kayak nggak apa-apa, toh ini kan ngasih pakan doang, bisa kita aja. Kadang juga kita juga, kalau aku sendiri aku bantu pada saat itu apa sih kalau bahasa itu jadi satpam. Oh, keamanan gitu. Iya, aku keliling-keliling gitu lah, kayak ditemenin sama Mang Ujang juga, dikenang-kenangin itunya. Sudah sih. Terus serunya adalah di situ itu kan kena dekat kandang domba. Iya. Ada bapak-bapak yang suka bawa anak dombanya, lucu banget. Terus gendong-gendong iya, terus dikasih susu juga karena gini loh, kasihannya itu anak dombanya tuh piatu kebetulan gak punya ibu, meninggal. Jadi itu selalu minta susu sapi. Ya, si bapaknya selalu kayak selalu ngomong, "Mang, bagi susunya dulu sebentar ini buat si bayi." Terus dikasih ya, kita nyusuin juga, terus ngikut. Terus tuh apalagi ya secara keseluruhan ya kita rutinitasnya sama, cuman ya momen-momennya pasti ada aja nih yang mengejutkan kita, apa gitu aja sih, Cuk. Aduh, seru banget sumpah pengalamannya kuliah di St. Peter. Bengong-bengong nih dengerin kalian cerita gitu. Karena menurut aku waktu kalian magang itu kayak ada momen yang benar-benar kayak nggak kejadian terus gitu. Jadi pas banget kalian pas magang di situ ya. First experience Iya, aku first tuh jujur di situ experience. banyak banget di situ. Iya, itu maksudnya kayak pengalaman berharga banget sih, apalagi buat kita sebagai insan peternakan gitu ya. Betul, belajar banyak banget. Iya, nah jadi buat kalian yang mendengarkan podcast ini bisa mengambil pengalaman-pengalaman dan juga motivasi. Siapa tahu dari kalian bisa mau magang ya Iya, di jadi sapi nggak perah, kaget-kaget iya banget. bisa di sapi perah atau di hewan-hewan ternak lain. Cuman ini kan lagi memberikan pengalaman di sapi perah, jadi mungkin bisa mengajak kalian juga lah untuk lebih kayak oh mau magang lah nanti di sini gitu ya gitu, karena emang seru banget ya magang itu, dapat ilmu, dapat relasi, dapat pembelajaran juga pengalaman, terus mungkin nanti bisa jadi highlight Instastory ya Syah, bener gak buat magang ini. Nah, aku pengen denger nih buat terakhir ya, kesan dan pesan buat Akang Ece yang habis magang di UPTD Bandung Barat ini kayak apa sih gitu kesan-pesannya? Oke. Kalau dari aku, kesan-pesannya ini banyak banget, jujur. Aku sangat berterima kasih kepada APM karena udah memberikan aku kesempatan untuk dapat magang di Bandung Barat ini. Sungguh jasa yang gak akan aku lupakan sih, karena sesungguhnya aku bahkan teman-teman aku gak akan berada di sini kalau misalkan bukan karena APM. Terus untuk kesan-pesannya sama di UPTD Sapi Perah ini, yang pertama, aku mengetahui aku jadi dekat dengan hewan yang sebenarnya sangat penting di insan peternakan, tentu saja sapi. Aku tahu sebagaimana cara menangani sapi yang lagi sakit atau bahkan memberi pakan yang baik, dan juga bagaimana sih manajemen kandangnya dan sebagainya. Terus untuk sebenarnya kesannya aku jujur banyak, cuman yang pasti intinya itu seru, banyak pembelajaran juga buat aku, banyak banyak banget yang bisa aku ambil hikmahnya. Intinya banyak banget yang bisa aku pelajari dari kegiatan lapangan ini untuk buat aku ke depannya agar lebih paham bagaimana peternakan seperti itu. Terus untuk pesannya buat kalian lebih khususnya, jangan takut untuk magang, karena magang itu benar-benar pelajaran yang sesungguhnya yang kalian cari. Terus mungkin saja kalian yang setelah mendengar cerita ini sedikit penasaran atau bahkan sangat penasaran dengan sapi perah, bisa banget kalian untuk ke PTD Pembibitan Ternak Sapi Perah yang di Bandung Barat. Aku sangat merekomendasikan banget buat kalian di sana. Mungkin bisa ya untuk kalian coba di sana, atau bisa kalian apply magang di sana, terus kalian bisa menghubungi pihak APM. Kayak gitu aja sih. Kalau untuk cerima boleh, Cak? Untuk dari aku juga, terima kasih banyak juga kepada APM karena sudah memiliki kesempatan untuk magang di sini. Di UPTD ini kesan-pesannya banyak pengalaman yang bisa kita pelajari ya, karena di kampus itu kadang ada ya hal yang berbeda di lapangannya. Jadi kita dapat ilmu-ilmu tambahan di lapangan itu sendiri. Jadi magang itu penting banget ya. Kalau dari aku sih yang pertama,
aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada APM karena sudah mewadahi kami, sudah bisa memberangkatkan kami magang gitu. Untuk kesan-pesan di UPTD Bandung Barat ini, yang pertama itu seru banget sih. Itu banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil. Terus juga ilmunya juga bisa aku ambil gitu. Untuk pesannya sih untuk adik-adik aku nih, jangan malas magang deh kalau menurut aku, karena menurut aku itu penting banget magang gitu. Jadi kita bisa tahu gitu teori sama di lapangan tuh berbedanya apa gitu. Gitu sih paling Wah, tadi pengalaman sama kesan pesan dari Kang Aceh nih benar-benar seru banget ya. Dan semoga bisa memotivasi kita dan juga menjadikan pengalaman. Nah, buat Kang Aceh yang mau magang atau mau cari tahu info magang, bisa hubungi APM. Nah, nggak kerasa juga nih kita udah ngobrol lebih dari setengah jam lebih ya. Jadi mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu. Tapi tenang, buat episode-episode selanjutnya bakalan tetap ada. Jadi tunggu ya Kang Aceh buat episode-episode selanjutnya. Aku Angel, host pada podcast kali ini, pamit undur diri. Dah Kang Aceh semua. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.